Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Gimana burungnya sudah dirawat kan ya? Kegiatan setiap hari di pagi hari untuk kicau mania ini pokoknya ya ngopinya bareng burung, ngerawat burung. Dan alhamdulillah cuacanya cerah. Ini anginnya kenceng sekali teman-teman sejak tadi malam ya. Dan saya rasa sih angin ini kayak apa kering ya. Jadi mungkin ini mulai apa pergerakan transisi mau ke musim panas mungkin ya. Ini kering ini. Jadi biasanya kalau panas seperti ini, kalau mau hujan ini kan biasanya gerah gitu ya. Kalau ini enggak. Dan anginnya kenceng banget. Mobat mabit gini loh anginnya. Ya, arahnya dari mana tuh nggak ngerti ya. Lihat pohon-pohon di sini tuh mobat mabit ya. Sangkar-sangkar ini juga begitu. Tadi ada satu burung itu tak taruh di sana itu sempat sampai jatuh. Oke lah teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube tentunya. Ini dari Iksan JM3431. Tanya Om, burung sudah pernah diternak 4 kali netas. Saat ini sudah 1 tahun lebih keluar dari tangkaran. Sebelumnya burung murai sudah banyak kumpulin piala di Latberan. Apakah masih bisa dilombakan lagi? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sering ya saya bahas untuk burung yang diternakkan ya dijadikan burung indukan ya mungkin karena teman-teman punya burung yang lagi trouble akhirnya sulit disetting gitu ya terus punya keputusan udah deh diternakan aja ya karena memang itu juga bisa jadi eh, langkah akhir lah bahasanya begitu ya untuk setidaknya punya harapan untuk bikin burung itu enak disetting lagi. Nah, terus mungkin juga ada yang memang sengaja burung itu diternakan mengingat ya murai batu ini kan harganya masih pantas ya apalagi untuk burung-burung yang terah dalam arti burung pejantan yang sudah berprestasi itu dicari orang kan begitu ya harganya juga masih pantas. Oke, dan saya selalu katakan kalau burungmu dasarnya bagus, maka seiring waktu ya kamu rawat lagi burung itu ya jalan lapangan lagi gitu ya. Karena memang dasarnya burung itu burung bagus. Ingat teman-teman soal rawatan, soal settingan itu sebagai pelengkapnya. Dasar dari burung itu juga penting. Burung itu punya bakat atau tidak. Saya sering ya bilang pada teman-teman, untuk burung yang bicara tentang normal gitu ya pada umumnya, di saat kamu punya burung dengan mental yang bagus, insya Allah burung itu dengan settingan konsisten saja gitu ya, burung itu tetap akan nampil. Soal maksimalnya tidak ya itu perlu kita upayakan dengan mungkin menaik turunkan settingannya. Oke ya, tapi dasar dari burung itu kalau dia punya mental itu pasti nampil. Burung sehat pasti nampil ya soal materi soal ya materi ini kan kita bisa olah ya soal materi seperti itu. Oke lah kalau dasarnya memang burung bagus pasti jalan ya contoh aja lah kalau burungmu ini kan sudah nganggur udah setahun kan dianggurin ya mungkin sudah mulai ada perubahan juga soal pakan ya karena awalnya di kandang ternak dia makan full EF gitu ya atau full serangga terus dirawat di sangkar akhirnya dikasih for gitu setahun. Nah ini udah apa ya umumnya burung itu sudah bisa menyesuaikan dengan pola makan yang baru yang kamu terapkan di burung itu untuk saat ini gitu ya. Setahun soalnya ya nggak nyampe setahun tuh seharusnya juga kalau memang dasarnya burung bagus juga udah bisa beradaptasi dengan rawatan atau pola makan yang baru itu. Oke, sekarang seperti mana di burungku ya di YouTube aku juga sering sebenarnya itu ya bikin konten ontran-ontran lah bahasanya atau iseng-isengan gitu ya. Tapi sebenarnya juga bukan dasar karena saya ingin bikin konten gitu ya, tapi karena memang kebutuhannya.
Burung dari kandang ternak saya ambil, paksa loh yang ngambilnya, karena dia nggak bisa masuk ke dalam sangkar itu ya, jadi harus saya ambil. Kalau dulu tuh aku pernah punya itu yang namanya dinamis, itu bisa dinamis sama diesel itu malah bisa. Buka sangkar itu dia di kandang ternak ya, dibuka sangkar dia masuk. Tapi si PP itu nggak bisa gitu, harus dipegang. Nah, dipegang, dimasukkan sangkar, digantangin. Ya biasa kalau di Latberan aja juara satu itu udah hal yang biasa lah menurut saya ya. Kalau di event ya dengan pengondisian seperti itu yang hanya diambil dari kandang ternak terus langsung ke sangkar, itu juga main di event pernah, dan juga ya pernah masuk, pernah juga enggak gitu ya. Intinya burungnya kan apa, mau kerja kan begitu ya. Tentunya kalau dirawat lebih intens lagi, saya yakin akan lebih bagus lagi. Semua itu tentang dasarnya. Jadi kalau memang burungmu itu dasarnya burung bagus, kamu juga bilang kan ya, burung itu sering digantangkan dulunya, sering main, sering juara, ya memang dia burung bagus. Kalaupun ada eh, apa ya, kurang lebihnya soal karakter mungkin dan sebagainya, burung itu sifat alami saja teman-teman ya. Di saat burung itu kita ternakkan ya, maka dia akan ada jiwa di mana itu apa, sifat protek ya, atau perlindungan untuk istrinya dan juga anaknya ya. Mempertahankan wilayah itu kuat sekali kalau burung diternakkan. Maka di beberapa pembahasan saya pernah bahas untuk burung-burung yang salah satunya permasalahannya adalah dia tidak punya filter dengan burung gitu kan ya. Entah itu burung itu dasarnya karena jinak atau karena memang burung itu sudah mulai jenuh ketemu burung jantan. Jadi down filter itu sendiri juga macam-macam ya. Contohnya nih ya, seperti mana burung kerja awal enak, mungkin 1 menit kerjanya enak gitu ya. Setelah itu dia lebih ke hambar, main bertahan, bunyi-bunyi ngonslet gitu ya. Dia nggak narung. Nah ini bisa dikatakan dia down victor kan ya, atau semangat tarung itu mulai memudar, mulai berkurang. Nah ini bisa jadi solusi, kamu ternakkan gitu ya, itu nanti akan timbul sifat protek di bininya dan juga di anaknya ya kan. Maka kalau kamu lihat nih waktu burung kita ternakkan nih ya, sewaktu si betina itu ngeram, itu cenderung dia itu tenang. Ya. Tapi beda waktu kita habis panen. Wah, kalau habis panen dia gacor tuh ya. Kalau waktu ngeram sama waktu anak keluar. Kalau kita pakai lolo induk gitu ya, anak keluar itu dia tenang. Ya. Tapi nanti setelah anak itu sudah mulai bisa terbang enak gitu ya, di usia anggap saja keluarnya kan di umur 12 hari gitu ya. Itu nanti sekitar umur-umur 17-20 harian lah. Setiap burung juga kan nggak pasti sama gitu ya. Tapi antaranya itu mulai gemprong-gemprong lagi tuh. Wah pokoknya kamu datang deketin kandang ternaknya marah itu dia, ya kan? Ada suara murai batu lain gitu ya, kayak seolah-olah diprovokasi dia, itu pasti marah. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya apa? Bentuk lagi proteksi itu untuk anak-anaknya ini tadi. Ini salah satunya apa? Ini kan mengamankan wilayah. Di saat burung itu seperti itu, maka jiwa-jiwa victor itu akan terbentuk kembali. Sehingga burung-burung dengan permasalahan victornya yang mulai melemah ini tadi, dia akan main enak lagi itu. Gitu ya. Memang tidak 100% semuanya begitu. Jadi jangan kamu anggap gampang, terus oh dengan begini solusinya nanti ini pasti ya. Nggak bisa 100%. Tapi saya bisa pastikan persentasenya cukup tinggi. Anggap saja kalau kita bicara tentang 100 burung dengan kendala atau permasalahan yang sama, mungkin yang nggak bisa itu ya dengan penerapan ini tadi, itu mungkin 10 burung. Artinya persentasenya cukup tinggi. 100 banding 1 ya. 90 yang bisa, 10-nya nggak bisa. Kenapa 10-nya nggak bisa? Ya itu tadi saya bilang bahwa murai batu itu punya dasar apa teman-teman? Bakat, mental. Itu yang nomor 1 itu ya. Oke, gitu Om ya, paham kan dengan penjelasan saya?
Kalau memang burungmu burung bagus, insya Allah burungmu tetap bisa digantangkan dan insya Allah lah karena rawatannya lebih bagus lagi, burungmu pasti akan juara bukan hanya di tingkat Lakberan tapi juga di nasional. Amin. Ya kita harus positive thinking dong ya. Ya kita punya burung yang kita sayang ya, barangkali dengan keyakinan kita, kepercayaan diri kita itu bisa membantu ya. Kita ini kan bicara dengan burung lewat hati. Wong kadang-kadang kalau main gitu ya, kita kurang pede. Burung itu juga kadang-kadang mainnya kurang enak. Paham ya? Ya, ngerasain nggak? Itu bukan hanya di burung. Saya ini kan hobinya juga banyak ya. Saya hobi mancing nih. Di saat saya mancing satu spot yang saya tidak tahu dan di situ saya ragu. Ya saya masukkan umpan berapa kali dengan kocokan berkali-kali berjam-jam ya juga nggak dapat. Tapi di saat saya di situ kondisi saya bagus, pikiran saya positif gitu ya. Dengan penuh harapan ya apa ya kita ini punya kekuatan itu loh teman-teman ya tanpa kita sadari ya di saat kita percaya diri di saat kita punya keyakinan ini sugesti kita ya itulah yang menarik sesuatu yang terkadang kayak tidak mungkin menjadi mungkin. Ini bahasanya jadi agak jauh ini ya. Oke lah gitu aja ya paham ya dengan maksud saya tadi kalau memang burungmu burung bagus insya Allah tetap bisa digantangkan. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.